Sebelumnya, terimalah pengantin negeri saya, Om Swastiastu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah hadir pada acara Dharmatula malam hari ini. Di mana Dharmatula pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tentang sex education dalam perspektif Kama Sutra. Agama Hindu itu memiliki sangat banyak sekali pustaka-pustaka suci dan juga ajaran-ajaran yang sudah melingkupi berbagai macam aspek kehidupan, termasuk di sini adalah Kama Sutra. Di mana di sini Kama Sutra itu sebenarnya memiliki perspektif masing-masing ya di setiap individunya. Nah, kita di sini ingin berdiskusi mungkin secara ringan dan lebih mendalam yang akan kita memiliki narasumber, yaitu Bapak apa kakak nih? Bapak Beli ya, oke. Beli Tantre, Wayan Tantre Aliana. Beli Tantre ya, di Tantre ya. Baiklah. Baik saja, langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Beli Wayan Tantre. Silahkan mungkin berbagi tentang sex education ini menurut perspektif Kama Sutra. Baik, terima kasih Dayu. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di malam hari ini, sekaligus kita melakukan Dharma Yatra. Jadi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Di lain sisi kita melakukan perjalanan suci untuk mengisi diri, lalu kita juga malam ini gunakan untuk mengisi dengan pengetahuan. Nah, tadi Dayu sudah menyampaikan bahwa Kama Sutra ini berisi tentang yajna, ya, lebih pada yajna yang dimiliki atau yang dilakukan oleh suami istri. Jadi perlu saya sampaikan di awal, Kama Sutra ini adalah ajaran suci Weda yang mungkin ya di Indonesia ini tidak familiar, karena ketika berbicara tentang seks itu kebanyakan orang akan tabu ya. Nah, oleh karena itu saya ingin sekali berbagi ya, khususnya untuk teman-teman yang nanti akan melangkah ke kehidupan grihasta atau membangun rumah tangga. Nah, Kama Sutra ini ditulis oleh Maharsi Vatsyayana. Ya, sebelumnya sudah ada yang menulis, tetapi terakhir yang menulis lalu mensimpelkan ajaran poin-poin dari Kama Sutra ini ditulis lagi oleh Maharsi Vatsyayana. Nah, pada inti dari Kama Sutra ini salah satu konsep adalah Catur Purusa Artha. Ya, kalau kita bicara tentang Catur Purusa Artha, di sana pasti ada apa saja? Dharma, Artha, Kama, Moksa. Kama Sutra. Nah, berarti di sini adalah keinginan, ya. Tetapi lebih dalam lagi, keinginan yang dimaksud dalam Kama Sutra ini bukanlah keinginan untuk hanya melakukan hubungan seks mata. Tetapi hubungan seks dalam hal ini adalah yajna, ya. Kembali lagi saya tekankan, hubungan seks dalam Kama Sutra adalah yajna, ya. Jadi sebagai proses awal mula kita ini kan tercipta, kita ini kan hadir di dunia ini sekarang ini adalah akibat dari hubungan suami istri atau orang tua kita, ya, yang terlebih dahulu disucikan. Kenapa kok tiba-tiba kita berbicara seolah-olah kita saat ini belum memahami tentang edukasi atau pendidikan seks, ya. Nah, dewasa ini banyak dari kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bahwa ada terjadi penyimpangan hubungan seks itu, sehingga memunculkan adanya hamil di luar nikah, ya. Itu sebetulnya tujuan dari kita berdiskusi tentang Kama Sutra ini adalah untuk mengedukasi kita
bahwa hubungan seks di luar nikah di dalam ajaran agama Hindu itu adalah sebuah cuntaka. Ya, cuntaka itu adalah kondisi tidak suci. Ya, jadi ketika ada yang melakukan hubungan seks di luar nikah lalu memiliki keturunan, maka keturunan itu masuk pada keturunan yang tidak suci karena hubungan itu belum dilandasi dengan apa? Upacara. Ya. Dasar dari yatnya itu. Nah, kemudian kita masuk pada catur purusa arta. Balik lagi ya. Dharma adalah dasar. Dharma adalah landasan kita dalam melakukan kehidupan ini. Kemudian ada arta. Arta adalah apa? Fasilitas. Arta adalah sesuatu yang mendukung. Bagaimana kita bisa melakukan dharma? Salah satu yang menopang adalah harta itu sendiri. Misalnya, kalau kita tidak punya uang hari ini, bagaimana bisa kita datang ke pura? Ya, tentu tidak bisa. Jadi segala sesuatunya harus didukung dengan harta. Nah, tetapi di dalam hal ini, harta itu diperoleh berdasarkan kebenaran. Cara memperoleh harta itu melalui kebenaran, caranya benar gitu loh. Kalau kerja mendapatkan gaji besar, caranya benar karena memang melakukan tugas dan kewajiban dengan baik. Nah, lalu arta kama itu adalah keinginan itu sendiri. Jadi dengan adanya uang, kita punya fasilitas, kita bisa memenuhi keinginan kita. Ya, semua aktivitas itu diawali dari keinginan sendiri. Ya, kalau kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan tirtayatra, bagaimana kita bisa sampai ke pura? Ya kan? Jadi dharma, arta, kama, keinginan. Ya, kita punya uang, kita punya pengetahuan tentang dharma yatra, maka kita punya keinginan untuk melakukannya. Terakhir ada moksa. Moksa itu adalah tujuan akhir. Moksa berasal dari kata muj yang artinya adalah bebas. Bebas dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menentukan. Lalu keinginan kita ini, kama kita ini, kita tentukan berdasarkan dharma itu. Boleh kita bebas, kita melakukan apa saja, tetapi ingat, balik lagi dan dharma. Jadi 4 atau catur purusa arta ini berkesinambungan, ya, saling terkait, saling mendukung. Nah, lalu kita masuk pada apa kaitannya catur purusa arta ini dengan Kama Sutra. Ya. Nah, untuk menegaskan kembali pada kita bahwa ternyata itu hubungan seks atau kama, ya, kama ini adalah kama ini adalah cinta. Pernah mendengar kama, dewa asmara? Beliau adalah dewanya cinta. Ya, jadi pisahkan dulu pengertian kita tentang Kama Sutra dengan catur purusa arta. Ya, ketika kita berbicara tentang kama di dalam Kama Sutra, maka itu adalah cinta kasih. Ya, cinta kasih. Maka cinta kasih sutra itu adalah apa? Sutra itu adalah ajaran, ya, kitab-kitab yang berisi tentang pengetahuan. Jadi Kama Sutra adalah ajaran yang berisi tentang bagaimana cara menumbuhkan, cara merawat cinta kasih. Ya, sebetulnya ini yang ingin disampaikan oleh Maharsi Vatsyayana. Kemudian di dalamnya itu akan membahas tentang bagaimana melakukan hubungan seks. Ada cara-caranya. Agar mungkin memperoleh anak yang seputra, memenuhi kebutuhan biologis, ya. Jadi hubungan seks itu di dalam hidup itu sangat sakral, sangat suci, sehingga ada hari-hari yang boleh dilakukan, yang baik dilakukan saat melakukan hubungan ini. Artinya tidak pas, tidak sembarangan gitu loh. Ya.
tidak siang hari, tidak di saat hari-hari suci, sebelum sesudah hari suci, ya. Kemudian tidak di siang hari. Kalau yang melakukan hubungan seks di siang hari itu adalah binatang. Dan yang paling bagus dalam melakukan hubungan ini adalah setelah seorang wanita itu usai datang bulan, ya, dimana itu adalah masa-masa subur, dan hubungan ini hendaknya dilakukan saat Brahma Muhurta. Brahma Muhurta. Brahma Muhurta dimulai dari jam 3:45-6, ya, Brahma Muhurta. Ya, ini adalah yang di dalam Triguna ini dipengaruhi oleh sifat-sifat satwam. Lalu ada nggak sih mitologi atau cerita yang mendukung hal ini? Ada. Ketika Prajapati Dasa memiliki 3 orang putri. Ada Diti, ada Aditi, dan Sati. Nah, Diti dan Aditi ini dinikahkan dengan Maharsi. Maharsi siapa? Kasyapa. Maharsi Kasyapa. Lalu mereka berdua, ya, melayani Maharsi Kasyapa dalam melakukan pemujaan. Itu di kapan waktunya? Di Brahma Muhurta. Maharsi Kasyapa berpesan, wahai istri-istriku, jika engkau hendak mendapatkan seorang putra dariku, maka lakukanlah pelayanan, temani aku saat melakukan pemujaan. Kapan waktunya? Saat Brahma Muhurta, ya. Diti itu sangat berbakti kepada Kasyapa, Maharsi Kasyapa, sehingga Maharsi Kasyapa memberikan restu, memberikan doa, ya, lalu memberikan ghee atau susu, ya, hasil dari pemujaan itu, atau prasadam. Nah, itu penuh dengan berkat, ya. Jadi itu diberikan oleh Diti, diberikan ke Diti, tapi dengan satu syarat. Diti boleh meminum atau memakan itu saat sudah melakukan upawasa. Artinya upawasa dalam hal ini apa? Bisa mengendalikan diri, bisa tahu bahwa Diti ini adalah seorang istri dari Maharsi, ya. Jadi banyak hal yang perlu diteladani, lalu harus melakukan yang namanya pemujaan terlebih dahulu sebelum menikmati hasil prasadam itu. Lalu Aditi, ya, Aditi juga demikian. Tetapi nih, Aditi itu orangnya tidak sabaran karena dia merasa tersaingi oleh Diti sejak dia masih gadis, gitu. Lalu begitu diberikan prasadam ini kepada Aditi diberi pesan, "Hai Aditi, kamu boleh menikmati ini, tetapi kamu harus melakukan upawasa dulu sampai 1 minggu, lalu kamu nikmati ini saat Brahma Muhurta." Aditi nggak sabaran. Dia bilang, "Ngapain saya harus menunggu besok atau melakukan upawasa dulu kalau saya bisa meminumnya sekarang?" Ya, dia meminum itu setelah Maharsi Kasyapa pergi. Akhirnya apa? Ketika dalam paruman semua diundang, Brahma, Wisnu, Siwa semua diundang untuk memberikan berkat kepada anak-anak yang akan dilahirkan oleh Diti dan Aditi. Lalu Diti ini melahirkan yang namanya Surya, Chandra, planet-planet. Itulah anak-anak dari Diti. Semua, ya, antariksa, ya, bintang-bintang itu adalah putra dari Aditi. Diberkati 1000 putra oleh Dewi Parwati. Lalu bagaimana dengan Aditi? Ketika Aditi mendapat giliran untuk mendapatkan berkah, dalam kandungannya langsung keluar seorang bayi. Tetapi ketika keluar itu dengan asap pekat hitam, lalu Aditi tidak terima.
Kenapa kok saya dari zaman saya kecil, gadis sampai sekarang saya punya anak, saya selalu tidak mendapat keadilan. Lalu Dewi Parwati menyampaikan bahwa itulah keadilan yang kamu pantas dapatkan. Itulah keadilan yang saya berikan. Karena kamu selalu mengambil hak dari Diti. Nah, itu artinya apa? Ketika kita melakukan hubungan yang suci, hubungan yang sakral, hubungan seksual itu dengan suami kita atau istri kita, itu harus memperhatikan ini, ya kan? Memperhatikan bagaimana waktu-waktu, lalu bagaimana kondisi seorang ibu, bagaimana batin, fisik, mental, itu sangat menentukan bagaimana seorang anak lahir. Nah, balik lagi ke Kama Sutra. Di Kama Sutra ini ada teknik bercintanya, lalu bagaimana cara menjaga, merawat hubungan harmonis di dalam keluarga itu melalui gerakan-gerakan atau teknik-teknik dalam bercinta yang tidak monoton. Jadi ada banyak gerakan yang bisa dilakukan, ya. Nah, khusus untuk teman-teman yang nanti akan segera memasuki masa grihasta, ini adalah salah satu modal, ya. Pengetahuan seperti ini harus dimiliki sejak dini, karena fakta dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang berumah tangga itu tidak langsung berhasil untuk melakukan malam pertama, karena banyak hal yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita saat ini beruntung bisa berdiskusi dan kita bisa terbuka apa sih yang harus saya siapkan saat saya akan memasuki masa grihasta. Selain fisik dan mental, pengetahuan juga penting, ya. Jadi apalagi ya, di situ juga jenis-jenis wanita. Jadi masing-masing dari teman-teman semua itu memiliki karakter, memiliki memiliki keistimewaan tersendiri berdasarkan kriteria yang dicantumkan oleh Maharshi Vajrayana dalam Kama Sutra ini, ya. Mungkin itu dulu pengantarnya. Jadi biar tidak terlalu jauh, nanti teman-teman bisa kita saling berdiskusi. Saya di sini tidak sebagai orang yang paling paling memahami, tidak. Saya juga di sini baru belajar, dalam proses belajar, sehingga saya ingin juga berdiskusi untuk menambah wawasan. Oke, terima kasih beliau yang Tantra atas pengantarnya yang luar biasa. Mungkin kita lanjutkan saja agar menambah atau mendalami tema Dharmatula kita pada malam hari ini. Kita akan mengadakan sesi tanya jawab atau diskusi bersama. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Anda mau bertanya? Baiklah, pada zaman bidasi. Om Swastiastu. Saya mau bertanya, kan beliau tadi sampaikan bahwa sebuah hubungan intim itu adalah sebuah diamnya. Nah, padahal di dalam masyarakat sekarang kita lihat bahwa seks itu hal yang bukan hal yang kayak melanggar Tuhan gitu. Ya, misalnya udah dibenci gitu. Nah, terus apa itu hubungannya dengan yatnya jika dilihat dari perspektif karena biar menambah wawasan bahwa tidak selamanya hal tersebut itu hal yang buruk gitu. Kadang-kadang orang berpikirnya Nah, kita mungkin langsung di ini aja ya, langsung saling tanya, langsung bertanya, langsung dijawab. Baiklah, silakan dijawab Kak Beliwayan. Baik, terima kasih Nyoman Widasni. Ya, itulah tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika mendengar kata seks gitu, kita itu seolah-olah tabu. Artinya apa? Tidak semua orang bisa menerima kata seks itu sebagai hal yang positif. Ya, itu dulu.
kita tidak bisa berbicara lebih jauh tentang seks ketika kita sudah membatasi pikiran kita dengan hal yang negatif. Nah, balik lagi kepada ayatnya. Nah, kenapa di sini kita bisa mengatakan apa Maharshi Vatsyayana mengatakan seks ini adalah sebagai ayatnya? Kita bisa coba kita back to nature, kita balik lagi ke cerita Mahabharata dan cerita Mahabharata. Ketika Utpadana itu adalah upacara untuk memperoleh seorang putra yang dilakukan oleh siapa? Maharshi Vyasa kepada Ambika dan Ambalika. Ya, ada lagi Amba kan tidak jadi karena waktu itu Bhisma tidak mau kan untuk bermacari. Yang jadi adalah Ambika dan Ambalika, ya, istri dari Citrangada dan Wicitrawirya. Nah, saat itu kondisinya memang mendesak dan mengharuskan Satyawati untuk memanggil Maharshi Vyasa dan membantu melakukan utpadana, membuat anak, ya. Jadi kalau di kehidupan sekarang membuat anak membuat putra utpadana itu disebut istilah biologi atau kesehatannya itu inseminasi, bayi tabung, ya. Karena mungkin di masyarakat itu tidak elok rasanya misalkan keluarganya sendiri yang mengawini secara langsung, artinya melakukan hubungan seks secara langsung, tidak elok di masyarakat, maka diambillah spermanya, ya kan? Entah sama saja gitu. Di beliau yang Tantra, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Silakan Wayan Kiriyanti. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempat disinggung bahwasanya ada beberapa jenis wanita ya, tapi di dalam Kama Sutra. Itu yang perlu saya tanyakan, jenis apa saja. Lalu berkaitan dengan bahwa seks itu adalah berkaitan dengan yatna. Disinggung juga bahwasannya gerakan-gerakan seperti apa saja dalam seks itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan anak yang suputra, seks yang seperti apa, gerakannya seperti apa yang perlu dilakukan, karena sangat erat kaitannya dengan yatna gitu kan. Nah, itu bagaimana? Oke, mungkin bisa langsung dijawab beliau yang Tantra dari pertanyaan Wayan tadi. Baik. Bagaimana jenis wanita, kemudian mungkin gaya-gaya yang ditanyakan tadi. Baik, ada 2 poin ya. Pertama, ada jenis wanita yang disebutkan dalam Kama Sutra yang ditulis oleh Maharshi Vatsyayana. Jadi ada kriteria wanita yang disampaikan oleh Maharshi Vatsyayana dalam Kama Sutra. Pertama, ada wanita yang memiliki kepribadian dan kemampuan seks seperti gajah. Lalu yang kedua adalah kuda dan ketiga adalah kijang. Ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kriteria dari seorang wanita yang memiliki ciri-ciri demikian, itu dijelaskan bahwa dilihat dari kondisi fisik yang bisa mengetahui wanita ini memiliki kemampuan kijang, gajah atau kuda, itu adalah pasangannya. Jadi saya tidak bisa melihat bagaimana kondisi teman-teman di sini. Karena apa? Karena orang yang bisa membaca, ya, mengetahui ini adalah mereka yang melakukan hubungan. Dan untuk mengetahui ini tentunya suami atau istri itu harus mempelajari dulu Kama Sutra. Ya, begitu Dayu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu ada gerakan. Ya, dalam menghasilkan anak yang suputra itu gerakan yang digunakan adalah gerakan yang biasa-biasa saja, normal. Tetapi dalam persiapannya itu harus dilakukan dulu yang namanya puja bakti, ya, puja bakti. Lalu gerakan-gerakan yang lain apa fungsinya? Kan gitu muncul pertanyaan. Gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh Maharshi Vatsyayana ini adalah tujuannya untuk fantasi, untuk meningkatkan, menumbuhkan, memelihara hubungan cinta kasih antara suami dan istri, ya. Jadi demikian yang dimaksudkan. Kira-kira itu untuk Mbak Nike. Bagaimana? Sudah jelas ya. Nanti kita mungkin bisa langsung minta nih bagi teman-teman yang belum mempunyai bukunya, ketika besok mau menikah beli dulu gitu. Atau kalau bisa sih
pelajari dulu baru menikah. Oh ya, Ya. benar. Jangan ya itu sebelumnya jangan tadi. pelajari, setelah itu masuk pada praktek. Nah, kita sekarang ini sedang berbicara dalam tataran teori, Nah, hanya teori pengetahuan. saja. Iya. Ya. Jadinya nanti diharapkan sebelum kita menikah memang harus memahami dulu Kama Sutra ini agar kita bisa menghasilkan anak-anak yang suputra Dan suputri. ya, suputri juga ya. Maka dari itu ingat sebelum nikah pelajari dulu. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak. iya, sehingga kita benar-benar menjadi orang tua yang siap secara fisik, mental dan pengetahuan. Ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja. Jadi saya ingin menyampaikan kembali tentang kaitan Oh iya, dari silakan. Sex edukasi terhadap dalam perspektif Kama Sutra. Jadi karena kita bicara tentang pendidikan ya, maka dalam pendidikan itu kita mengetahui hal-hal yang perlu, baik, ideal dilakukan ya. Jadi dalam Kama Sutra itu jelas dituturkan ya apa-apa yang harus dilakukan oleh pasangan ya saat melakukan hubungan yatnya itu. Nah, sehingga ada korelasi antara seks edukasi yang didapatkan oleh kita semua dari Komang Nyoman Jasmi, Wayanike Yanti ya, itu dan teman-teman semua itu adalah untuk apa? Untuk mendukung bagaimana prakteknya nanti saat sudah masuk ke kehidupan grahasta. Nah, jadi itu adalah kaitannya. Sangat berkesinambungan ya, antara sex education di mana dalam Kama Sutra itu sendiri memang ada. Memang sudah dijelaskan, betul. Sex edukasi itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasannya tentang Dharma Tulah kita pada malam hari ini. Mungkin semoga ada waktu lagi untuk membahasnya secara lebih dalam lagi. Itu saja yang dapat kita tangkap di sini, bahwasanya sex education dalam perspektif Kama Sutra itu sendiri, bahwasanya di dalam Kama Sutra itu sendiri memang sudah ada tentang sex education ini. Betul. Maka dari itu kita anak-anak muda yang memang ingin melanjutkan ke jenjang grahasta atau pernikahan itu sebaiknya kita sebelum melaksanakan pernikahan itu mempelajari terlebih dahulu agar kelak ketika kita sudah menikah kita dapat menghasilkan anak-anak yang suputra dan suputri. Begitu saja mungkin, semoga kita apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa, walaupun di sini sangat dingin ya, yang sangat luar biasa memberikan pemaparan kepada kita semua dan semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya sebagai moderator Dayu Nopi ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prana Santi. Om Santi Santi Santi.